Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul khamis 17 dari bulan Sya'ban 1444 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dan Ilmil Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan, yang mana kita masuk sekarang kepada bab sifatus siyam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita masuk kepada al-mas'alah ar-rabi'ah, ar-radd ala man yastaghriqu bil iftar wa yuakhirus shalah. Bantahan kepada mereka orang-orang yang tenggelam dalam keadaan iftar wa yuakhirus shalah, dan mengakhirkan salat maghrib. Qala al-muallif al-mas'alatu rabi'atu ar-raddu ala man yastaghriqu bil iftar wa yuakhirus sahur as-salah. Permasalahan yang keempat dari pembahasan berbuka puasa atau al-iftar, bantahan kepada mereka orang-orang yang tenggelam di meja makan sampai mengakhirkan sholat berjamaah di masjid. Pembahasan ini dibuka dikarenakan banyak orang-orang yang tidak memahami permasalahan berbuka puasa. Ini yang pertama dari orang awam. Dan yang kedua, ada sebagian dari notabene para penuntut ilmu mendapatkan hadis yang dhaif, kemudian sengaja mengakhirkan waktu shalah dengan dalil datangnya hadis boleh untuk berlambat-lambat di dalam berbuka. Maka pembahasan di sini membantah dari dua perkara tersebut. Pertama, orang-orang awam ma'ruf, maka mereka alhamdulillah berpuasa, namun di saat berbuka maka dimulai dengan takjil kalau di Indonesia seperti kolak. Maka setelah adzan makan kolak, setelah kolak makan yang berat, setelah makan yang berat makan es krim atau puding, setelah makan puding makan buah. Maka dalam waktu yang sempit itu untuk melaksanakan sholat berjamaah tertinggal. Maka hidangan yang ada di meja, mulai dari gorengan, minuman, sirup, buah-buahan dan makanan berat, itu dipindahkan ke perutnya, bahkan dengan spray-spraynya. Dan itu banyak dari orang-orang awam, sehingga kapan sholat maghrib? Nanti setelah orang pada sholat dan menjelang 1/4 jam isya baru sholat, karena berat perutnya. Masuk piring, gelas, spray dan sebagainya, semua dipindahkan. Yang ada di meja makan pindah ke lambungnya. Dan begitupun di sini membantah juga beberapa dari notabene thalabatul ilm mendapatkan syubhat, ada hadis yang berbicara tentang ini, maka boleh tenggelam di meja makan, tidak sholat maghrib berjamaah. Maka ini pun salah. Maka permasalahan ini
telah datang hadis, dan yang kita masalahkan sekarang mereka yang terkena syubhat dari para tulabul ilm ataupun notabene orang yang menuntut ilmu, mereka mendapatkan syubhat. Ada hadis katanya bahwa orang-orang yang berbuka puasa itu boleh tenggelam dengan makanan yang ada. Maka kita bahas hadis ini. Syubhat ini bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Qala al-muallif, qala Tabrani rahimahullah, haddatsana Ahmad bin Ali bin Ismail Ar-Razi, haddatsana Ibrahim bin Musa Al-Farra, haddatsana Abdullah bin Ismah an Abi Sabah an Abi Hashim an Ikrimah an Ibni Abbas. Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, salasatun laisa alaihim hisabun fima ta'imu idza kana halalan, as-shaim wal mutasahhir wal murabit fi sabilillah. Maka di dalam hadis ini maknanya 3 orang laisa alaihim hisab, maka tidak ada penghisaban baginya. Fima ta'amu idza kana halal, di saat mereka sedang makan. Pertama, orang yang berpuasa. Maka maknanya orang yang berbuka di sini kata mereka tidak ada hisab, tidak ada perhitungan keburukan jika dia makan dan tenggelam di meja makan, berenang-renang di atas sop ataupun di atas estelernya. Maka ini lafaz idza kana halalan, as-shaim yang pertama, dan yang kedua al-mutasahhir, dan orang yang melaksanakan sahur tidak dihisab, dan yang ketiga al-murabit fi sabilillah. Maka dari hadis ini berpendapat sebagian yang notabene mengetahui hadis ini menuntut ilmu, bahwa di dalam hadis ini jelas Allah tidak menghisab. Maknanya barang siapa yang makanannya halal maka tidak dihisab, tidak sholat maghrib berjamaah pun tidak apa-apa. Maka ini perkara yang salah, apalagi bagi orang awam, perkara yang salah. Perkara yang salah kita bahas dari pertama hadis ini dan hadis-hadis yang lain. Adapun permasalahan hadis ini yang tadi mendapatkan syubhat dari hadis ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dan At-Tabrani, yang mana sanadnya bertumpu kepada Ibrahim bin Musa Al-Farra. Hadatsana Abdullah bin Ismah an Abi Sabah an Abi Hashim an Ikrimah an Ibni Abbas. Maka sanad ini sanad yang dhaifun jiddan. Hadal hadis dhaifun jiddan. Lahu ilatan, mempunyai 2 penyakit. Al-illatul ula, Abu Sabah ismuhu Sulaiman ibnu Yasir An-Nakhai. Abu Sabah Sulaiman ibnu Yasir An-Nakhai. Mada qalu, apa yang dikatakan oleh para ulama? Fihi laisa bisyai. Qala Ibnu Ma'in laisa bisyai. Wa hadha lafadz laisa bisyai, tidak ada apa-apanya sedikit pun. Dalam ilmu hadis, dalam hafalan, menunjukkan hafalannya rusak, dhaif jiddan. Qala Abu Zur'ah wahyul hadis. Wa makna wahyul hadis, hadisnya itu dibuang. Dan ini pun menunjukkan rawi ini hafalannya tidak ada sama sekali, dhaif jiddan. Wa qala Imam Ahmad laisa yusawi syai'an fil hadis, sama seperti Ibnu Ma'in namun teksnya sedikit berbeda. Laisa yusawi syai'an fil hadis, dia itu tidak ada sedikit pun apa-apanya di dalam hadis. Maka ini menunjukkan dhaif jiddan. Inilah jarah dari para ulama kepada Abu Sabah.
Dan yang kedua penyakitnya Abdullah ibnu Ismah rawa anhu jamaah walam yuwathikhu mu'tabar, di mana dia rawi yang majhulul hal, tidak diketahui oleh para ulama kedudukannya. Maka inilah bantahan kepada mereka yang tenggelam di meja makan dan bahkan meninggalkan sholat maghrib. Maka disebutkan juga oleh penulis dua hadis sebagai bantahan bahwa bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berbuka. Maka Nabi berbuka dengan apa adanya. Tidak memakan makanan yang berat, tidak memakan dari semua yang ada di meja makan, tetapi disebutkan di hadis-hadis ini dan terdahulu hanya memakan rutubat atau tamar atau air, sudah selesai, agar melaksanakan salat maghrib berjamaah di masjid. Maka minas sunnah an yu'ajjilal iftar ala qadri luqaimat yuskinu biha ju'uhu wa yuqawihi wa yunasituhu fi salatil maghrib. Maka dari sunnah agar seseorang mengambil takjil iftar beberapa suap untuk mendinginkan dari kehausannya, yarwil ghalil, dan untuk yuskinu biha ju'uhu, untuk meredam dari laparnya, perutnya yang tuyuruhu sausau, yang burung-burung di dalam perutnya itu berkicau. Kita tidak mengatakan perutnya keroncongan karena keroncong musik haram. Maka cukup dengan mengambil luqaimat, satu suap, dua suap, kemudian minum, maka salat berjamaah. Tsumma yu'ajjilu fi shalah, bersegera untuk salat. Wala yu'akhiruha, dan tidak mengakhirkannya. Dan telah datang hadis seperti yang disebutkan di dalam matan. Maka kita masuk kepada matan. Qala Abul Husain Muslim ibnul Hajjaj ibnu Muslim ibnu Wardin ibni Qausad al-Kushairi an-Naisaburi rahimahullah, haddatsana Yahya ibnu Yahya. Maka Yahya ibnu Yahya dari gurunya Imam Muslim yang sering terulang, maka dia Yahya ibnu Katsir al-Laitsi, dan dia dari Qurtubah al-Andalus al-Qurtubi. Andalus di mana? Di Indonesia? Bukan. Di mana Andalus? Andalusia, bukan Indonesia. Andalusia lain, Indonesia lain. Maka dia di negeri Eropa. Kemudian Yahya ibnu Yahya di sini adalah seorang yang imam di atas derajat thiqah. Kemudian Abu Quraib juga Muhammad ibnul Ala dari gurunya Imam Muslim. Di sini digandengkan Abu Quraib dengan Yahya ibnu Yahya, dan keduanya pun di atas dari derajat thiqah. Kemudian meriwayatkan dari Abu Muawiyah, dan telah kita lewati siapa Abu Muawiyah? Muhammad ibnu Khazim ad-Darir, yang mana dia min asbatin nas dari Al-A'mash. Dan Al-A'mash Sulaiman ibnu Mihran. Maka kelebihan sanad ini, ada periwayatan Abu Muawiyah yang merupakan asbatun nas fil A'mash dan meriwayatkan dari Al-A'mash.
An Umarah ibn Umair, dan Umarah ibn Umair Al-Laythi, dan dia rawi yang di atas derajat thiqah. Dikatakan oleh Imam Ahmad thiqatun wa ziyadah. Dia adalah rawi yang thiqah dan ada tambahan, menunjukkan dia di atas derajat thiqah. Kemudian meriwayatkan dari Abu Atiyah dan berkata, aku masuk bersama Masruq kepada Aisyah. Hadis ini telah kita bahas di pelajaran yang lalu. Kenapa dimasukkan lagi ke sini? Karena di pelajaran yang lalu membicarakan tentang ta'jilul iftar, dan ini maknanya, dan dibahas di sini karena dari sunnah tidak tenggelam di meja makan di saat mendengar adzan maghrib. Maka datang kedua tabi'in ini kepada Aisyah, ya ummul mukminin, rajulan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ahaduhuma yu'ajilul iftar wa yu'ajilus shalah, wal akhar yu'akhirul iftar wa yu'akhirus shalah. Wahai ummul mukminin, ada dua orang sahabat, yang satu sifatnya yu'ajilul iftar wa yu'ajilu as-shalah, mengakhirkan berbuka puasa dan mensegerakan salat. Wal akhar yu'akhirul iftar wa yu'akhirus shalah, dan yang lain mengakhirkan buka puasa dan mengakhirkan salat. Maka mana qalat ayyuhuma alladhi yuj'al al-iftar wa yuj'al as-shalah, yu'ajjilul iftar